Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat terlahir sebagai seorang muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla adalah agama Islam. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita nikmat kesehatan, kemudian nikmat waktu luang, kemudian nikmat hidayah untuk duduk di majelis ilmu ini. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang mana Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang. Alhamdulillah, kita yang hadir di sini insyaallah memiliki semuanya. Alhamdulillah, badan kita sehat, ya, dalam artian tidak ada sakit yang begitu parah di dalam tubuh kita. Adapun mungkin pusing-pusing sedikit, pilek-pilek sedikit, itu berarti menandakan kita manusia. Alhamdulillah, kita di sini semua diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian Allah berikan kita waktu luang. Karena kalau bapak dan ibu sekalian tidak memiliki waktu luang, saya rasa tidak akan bisa duduk di tempat ini. Karena bapak memiliki waktu luang, ibu memiliki waktu luang, maka sehingga dengannya bapak ibu bisa duduk di tempat ini. Dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Betapa banyak orang yang ingin menghadiri majelis ilmu, ada kalanya mereka itu punya waktu luang, tetapi mereka tidak diberikan kesehatan. Betapa banyak orang di rumah sakit, kalau kita lihat waktunya itu luang, tapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Dan ada juga yang diberikan kesehatan oleh Allah, tapi tidak bisa merapat ke majelis ilmu, tidak bisa untuk ibadah, bahkan tidak khusyuk melaksanakan sholat. Kenapa? Waktunya tidak luang, tersibukkan entah dengan urusan apa. Jangankan untuk duduk di majelis ilmu, terkadang sholat saja super kilat. Wal'iyadzubillah, semoga kita tidak seperti itu. Maka alhamdulillah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak henti-hentinya saya suka menyampaikan di awal kajian saya, yakinilah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang duduk di tempat ini adalah ibadah. Sebagaimana Anda duduk
berzikir ba'da salat, sebagaimana Anda mengerjakan salat yang baru saja kita kerjakan, salat maghrib itu ibadah. Duduknya Bapak Ibu di tempat ini saat ini juga ibadah. Karena Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Maka kita menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya, kita sedang ibadah. Maka para hadirin, kita tidak heran bahwasanya orang-orang yang meniti jalan menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, pada hakikatnya dia berada di taman-taman surga. Dia berada di antara riyadul jannah. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, wahai para sahabat, maka singgahlah. Para sahabat pun heran. Kita ini di dunia kok bisa ada taman surga? Bagaimana ceritanya? Maka para sahabat pun bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimasukkan dengan taman surga? Apa yang engkau maksudkan dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, hilakuz zikr, halaqah, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah taman-taman surga. Dan itu yang kita lakukan saat ini. Kita tidak datang di sini untuk bahas saham. Kita nggak duduk di sini sekarang untuk bahas dunia, enggak. Kita nggak duduk di sini sekarang untuk bahas kenaikan rupiah, kenaikan dolar, tidak. Kita duduk di sini untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya taman surga, sudah pasti balasannya adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, kita semua berjalan. Ada yang jalan kaki, atau mungkin ada yang naik mobil, tapi umumnya pada naik motor. Intinya kita berjalan ke tempat ini, ada usaha yang kita kerahkan. Barang siapa yang meniti jalan untuk apa? Yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu. Dalam artian di sini adalah ilmu agama. Balasannya apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Ustaz? Orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga? Jawabannya, karena orang yang menuntut ilmu, dia akan bisa membedakan yang benar dan yang salah. Orang yang menuntut ilmu akan bisa membedakan mana yang lurus, mana yang menyimpang, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hitam, mana yang putih, agar dengannya semakin mudah langkahnya beribadah kepada Allah, dan akhirnya semakin mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis lagi. Sebenarnya banyak keutamaan majelis ilmu. Di antaranya ada satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersegera, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada keinginan dia pergi ke masjid kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Dan sebaik-baik kebaikan adalah kalamullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik kebaikan adalah petunjuk Nabi, hadis. Dan itu semua ada di majelis ilmu. Dia tidak pergi ke masjid kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Ini hadis bisa menjadi motivasi bagi Anda dan juga bagi saya. Karena saya ke sini, saya butuh usaha yang lebih.
Walaupun kita tinggal sama-sama di wilayah timur, tapi saya lebih jauh daripada antum. Tetapi gara-gara hadis ini menjadikan kita semangat. Barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak ada keinginan pergi ke masjid kecuali untuk mempelajari kebaikan. Antum belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, dan saya berusaha mengajarkan kebaikan. Apa balasannya? Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Ya, mungkin ada di antara kita yang tinggal di sekitar kita yang tahun ini dimudahkan berangkat haji, alhamdulillah. Tapi pada umumnya kaum muslimin, apalagi peraturan yang kian berubah-berubah, antrian yang begitu panjang, ya kita bertawakal kepada Allah. Kalau ternyata Allah takdirkan kita berangkat, maka bagaimanapun caranya kita akan berangkat. Tapi kalau Allah takdirkan kita tidak berangkat, maka jangan berkecil hati. Banyak amal ibadah yang pahalanya bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji. Di antaranya apa? Menghadiri majelis ilmu. Maka ikhlaskan niat jemaah sekalian. Ikhlaskan niat, luruskan niat. Ya, ikhlaskan. Kita semua paham, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan kadar niatnya. Maka semakin besar niat Anda, semakin ikhlas niat Anda, semakin besar pahala Anda. Dan itulah ibadah. Para ulama mengatakan, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa kam min amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Betapa banyak amal ibadah yang kecil, tapi gara-gara niatnya yang ikhlas kepada Allah, Allah besarkan ibadah tersebut gara-gara niatnya yang ikhlas. Dan sebaliknya, betapa banyak amal ibadah yang besar dikecilkan oleh Allah disebabkan niatnya yang salah, niatnya yang rusak. Maka kita yang duduk di sini, kita duduk di satu majelis, kita duduk di satu atap yang sama, balasan kita berbeda. Disebabkan apa? Niat-niat yang mendasari kenapa kita ada di tempat ini. Maka begitu pun juga sholat. Mungkin kita berada di shop yang sama, tapi balasan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kenapa? Kehadiran hatinya saat beribadah, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ikhlaskan niat karena menuntut ilmu adalah di antara amal ibadah yang besar, bahkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan doa pamungkas di penghujung salat. Pamungkas itu berarti apa? Sinonimnya pamungkas itu apa? Andalan. Apalagi doa andalan, doa pamungkas, doa terhebat, atau yang lainnya. Itu diantara persamaan-persamaan katanya. Sebelum kita bahas pembahasan tersebut, perlu kita ketahui jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan berikan apa yang kalian minta. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Artinya apa? Kalau kalian berdoa kepada Allah.
Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kalian meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ini dalil Al-Quran memerintahkan kita untuk berdoa. Kemudian dari hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa. Artinya apa? Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita itu berdoa, berdoa itu artinya meminta dari yang bawah ke atas. Kita minta kepada Allah, itu berdoa. Semakin kita sering meminta kepada Allah, semakin kita sering berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan berdoa. Dan berbeda dengan makhluk. Manusia, kalau antum minta sama dia, semakin sering antum minta, semakin tidak senang dia. Antum minta sekali kan, maaf, saya bisakah? Bla 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 bla. Mungkin pertama, oh nggak apa-apa, aman, nggak ada masalah. Kali berikutnya, maaf, saya bisa minta bla 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 bla. Oh iya nggak apa-apa. Nadanya mulai tidak segembira awal ke tadi kan. Yang kali ketiga, maaf, saya bisa minta bla 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 bla. Iya nggak apa-apa. Minta lagi. Terus semakin kita sering minta, orang semakin senang nggak? Enggak. Itu manusia. Manusia semakin suka kita minta kepada dia, semakin sering kita minta kepada dia, semakin gak senang dia sama kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semakin kita suka minta, suka berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Bahkan orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau berdoa, Allah katakan orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau meminta, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Bayangkan, Allah marah kalau kita nggak minta sama Allah. Maka di sini teruslah berdoa, teruslah meminta. Dan ingat, ini saya juga sering ingatkan kepada sesama, kita itu berdoa kepada Allah nggak ada ruginya. Jangan pernah kita beranggapan doa itu rugi, nggak ada ruginya. Karena tatkala seorang hamba berdoa kepada Allah, kemungkinannya hanya ada tiga. Kemungkinannya hanya ada tiga. Yang pertama, Allah kabulkan langsung yang dia inginkan. Allah kabulkan langsung yang dia inginkan. Dan itu yang kita harapkan. Kita minta, dikabulkan. Dan kita punya pengalaman hidup masing-masing, Pak. Semua kita punya pengalaman. Ada di mana kita meminta, Allah berikan apa yang kita inginkan. Jadi yang pertama, ada orang berdoa, kondisi yang pertama Allah kabulkan sesuai dengan yang diminta. Dan saking maha pengasih dan penyayangnya Allah, terkadang Allah berikan melebihi dari yang kita minta. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak kabulkan, tetapi Allah menjauhkan kita dari keburukan yang semisalnya. Kita berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan apa yang kita inginkan. Dan tentunya itu hikmah dari Allah. Allah tahu kalau kita dikabulkan, mungkin bisa jadi sombong, mungkin tidak baik buat agama kita. Allah tahu semua itu. Maka berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan, tapi kita dijauhkan dari keburukan yang semisal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah tidak kabulkan di dunia, juga tidak dijadikan terhindar dari musibah, tetapi Allah simpan sebagai kebaikan di akhirat. Maka itulah keadaan seseorang yang berdoa, tidak pernah rugi.
Entah Allah kabulkan langsung sesuai dengan yang dia minta, bahkan seringkali lebih dari yang dia minta, atau Allah tidak kabulkan tapi kita terhindar dari mara bahaya, dari musibah. Atau Allah tidak kabulkan di dunia, Allah tidak hindarkan dari musibah, Allah simpan, itu akan jadi kebaikan di akhirat. Makanya salah seorang sahabat mengatakan, inilah ahtammu bid du'a. Inilah ahtammu bi ijabati du'a. Aku enggak terlalu mementingkan kapan, bagaimana doaku dikabulkan. Yang aku pentingkan adalah bagaimana aku terus berdoa. Iya, karena orang yang berdoa tidak pernah merugi. Bahkan doa ini adalah di antara ibadah yang sangat luar biasa. Kemudian jemaah sekalian, kita sudah paham Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Di antara waktu di kehidupan dunia ini, atau di antara kegiatan-kegiatan ibadah, Allah dengan hikmahnya memilih sebagian waktu menjadi lebih mustajab untuk berdoa dibandingkan waktu yang lainnya. Dan Allah memilih sebagian kondisi doa mustajab dibandingkan kondisi yang lainnya. Contoh, berkaitan dengan waktu. Kita punya waktu berapa jam? 24 jam. Dari 24 jam ini, waktu yang paling afdol untuk berdoa, bermunajat di sepertiga malam terakhir. Mustajab. Nah, jangan bilang nggak tahu lagi mustajab. Mustajab itu apa? Pengabulannya lebih dekat, itu mustajab. Orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir, doanya mustajab dibandingkan orang yang berdoa di selain waktu tersebut. Maka kita berusaha mencari waktu-waktu mustajab agar bagaimana doa kita dekat pengabulannya oleh Allah. Terus kemudian kondisi tertentu atau waktu lagi antara azan dan iqamah itu mustajab. Azan dikumandangkan sambil menunggu iqamah. Biasanya sebagian masjid membatasi 10 menit, maka itu adalah waktu yang mustajab berdoa kepada Allah. Di antaranya lagi, tatkala khatib turun duduk sebelum naik pada khutbah yang kedua, itu waktu yang mustajab. Tapi biasanya singkat kan, tidak usah panjang-panjang, doa sahu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah, pokoknya mana kebaikan aku minta ya Allah, mana keburukan jauhilah. Seperti itu sudah mencakup semuanya. Nah, di antara kondisi-kondisi yang mustajab berdoa adalah tatkala kita sholat, tatkala kita sujud. Tatkala orang itu sujud, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aksirud du'a. Nabi SAW bersabda, keadaan yang seorang manusia sangat dekat dengan Allah adalah tatkala dia sujud. Itu keadaan terdekat kita dengan Allah. Maka bayangkan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, kayak mana dia mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keadaan yang paling dekat dengan Allah terdapat dalam sujud, dan sujud itu terdapat dalam ibadah sholat. Orang sujud itu keadaan yang paling dekat dengan Allah. Kenapa paling dekat? Jawabannya, karena Allah suka kalau kita itu merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sekarang kita lihat, apa organ yang paling tinggi di tubuh kita ini? Hah? Rambut. Kepala. Nggak ada orang yang kenal rambut kita. Pergi pangkas rambut, lihat, oh ini rambutnya bapak ini. Nggak ada yang begitu. Kita dikenali dengan apa? Wajah dan keseluruhan kepala kita ini. Maka sesuatu yang paling mendasari tubuh kita, yang bisa mendeskripsikan diri kita adalah wajah kita, kepala kita ini. Kenapa tatkala sujud seseorang itu sangat dekat dengan Allah?
Karena organ yang paling penting di dalam tubuhnya, yang menjadi harga dirinya dan martabatnya, diletakkan di tempat yang paling rendah, bahkan sama dengan telapak kakinya. Coba antum lihat sujud. Allahu Akbar. Kepala yang asalnya paling atas sama dengan telapak kaki. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Makanya tatkala kita sujud itu waktu yang mustajab. Perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah. Ya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah adalah tatkala dia sujud, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Tetapi saya kasih garis bawah catatan penting. Kalau mau mengamalkan ini, bisa tatkala sholat sunnah. Atau kita sholat jadi makmum, kita sudah selesai baca, makmumnya mungkin agak tumaknina, atau mungkin dia bukan agak tumaknina dan benar-benar pelan, sehingga ada waktu jeda daripada berdiam, maka berdoa. Tapi saya tidak sarankan, jangan sampai salah paham mengamalkan hadis ini, akhirnya imamnya sudah bangkit dari sujud, dia terus. Kenapa? Mustajab ini, mustajab. Nah, itu salah paham. Kenapa? Karena dalam kita berjamaah ada yang lebih urgen. Apa itu? Makmum mengikuti imam. Jangan salah paham. Terus kemudian juga, kalau kita ingin mengamalkan ini, jangan mengkhususkan sebagian sujud dari sujud yang lainnya. Contoh, sujud yang kedua, atau mungkin sujud rakaat kedua, atau sujud sebelum salam, lama sekali. Yang lainnya kilat, itu lama sekali. Dan itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi kalau mau mengamalkan ini, bagaimana? Jarak atau waktu antara sujud dengan ruku itu kurang lebih. Maka kalau kita mau mengamalkan ini, kita punya hajat panjang, bisa kita selipkan dan kita bagi di setiap sujudnya. Sehingga tatkala selesai sholat, habis juga hajat kita. Contoh pengaplikasiannya. Sholat sunnah 2 rakaat, sujud pertama, rakaat sujud pertama, berdoa, kita doakan keluar orang tua kita. Bangun, kita sujud lagi, kita doakan keluarga kita. Berdiri rakaat kedua, sujud lagi rakaat kedua, yang sujud yang pertama, doakan diri kita. Kemudian sujud yang kedua sebelum terakhir, yang sebelum salam, doakan seluruh kaum muslimin. Nah, begitu. Jadi sehingga tidak akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara sebagian sujud dengan sujud yang lain, dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi jangan salah paham, wah Ustaz larang berdoa, enggak ya, jangan salah paham ya. Yang kita tidak perkenankan adalah tatkala membedakan sujud satu dengan sujud yang lainnya. Silahkan perbanyak doa. Kalau doa kita panjang, bagi 4 seperti itu. Terus kemudian kalau kita jadi makmum, jangan sampai, ini sebagian saya dapati, imamnya sudah mau salam ini di sebelah ini masih sujud. Kan kita kira husnul khotimah kan. Ini kenapa risih? Kita yang di sebelahnya ini jadi, wah kenapa ini di sebelah ini? Ternyata sudah mau mendekati, kita sendiri bacaan sudah mau selesai, baru dia Allahu Akbar. Kalau ditanya itu sudah pasti kenapa? Berdoa. Itu kurang pas. Di satu sisi dia mengkhususkan satu sujud, di satu sisi dia tidak mengikuti imam, padahal dia menjadi makmum. Dan terlalu lama memisahkan diri dari imam, atau terlalu cepat memisahkan diri dari imam, Nabi SAW mengancam dengan mengganti kepala dengan kepala keledai. Itu ancaman, sindiran, artinya nggak boleh seperti itu. Ya, itu dia. Sujud selesai. Di antara kita sholat ada juga keadaan yang mustajab yang lainnya. Apa itu?
Apa judul kita kajian? Doa pamungkas sebelum doa pamungkas di penghujung sholat. Sekarang kita tanya, apa penghujung sholat itu? Apa penghujung sholat? Hah? Salam. Iya. Jadi zikir masuk bagian dari sholat nggak? Zikir. Subhanallah, subhanallah. Enggak. Secara istilah fikih, sholat itu adalah gerakan dan bacaan tertentu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Berarti kita sepakat apa akhir sholat? Salam. Berarti doa pamungkas di penghujung sholat berarti sebelum salam. Itu mustajab. Bisa antum amalkan tatkala antum sholat sendirian, atau bisa antum amalkan tatkala antum menjadi imam sekiranya masih ada waktu, tapi diperingkas cari doa yang umum, mencakup semuanya, di antaranya doa sapu jagat. Atau bisa antum amalkan tatkala antum jadi makmum, imamnya belum salam, antum sudah selesai baca yang menjadi ketentuan di tasyahud akhir. Maka daripada diam, berdoa. Itu mustajab. Doa yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin adalah berkaitan dengan doa minta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini dianjurkan dibaca. Yang pertama, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Aku memohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam. Aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Dan aku meminta pertolongan kepadamu dari keburukan fitnahnya Dajjal. Ada 4. Ini umumnya sudah paham kaum muslimin. Umumnya sudah paham. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada satu doa lagi yang kalau bisa kita rutinkan, tapi kita tidak katakan wajib. Kapan antum tidak baca, salat antum tetap sah. Termasuk juga ini, Allahumma inni a'udzubika minal qabr. Kemudian wa min adzabi jahannam wa min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu bukan wajib, bukan juga rukun salat. Kalau antum tidak baca, salat antum tetap sah. Tapi usahakan dibaca. Kenapa? Itu waktu mustajab dan ini doa yang sangat kita butuhkan. Kita semua butuh terhindar dari azab kubur. Kita semua butuh terhindar dari azab neraka jahanam. Kita sangat membutuhkan selamat dari fitnah hidup dan mati. Kita semua butuh selamat dari fitnah dajjal. Maka kita baca ini. Tapi ada satu doa yang kita maksud. Inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Doa itu bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Usika ya Mu'adz, aku ingin memberikanmu nasihat, aku ingin memberikanmu wasiat, aku ingin memberikanmu petuah. Perhatikan baik-baik. Sahabat Nabi SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal diberikan nasihat, diberikan wasiat oleh Nabi SAW. Dan ingat, perhatikan di sini baik-baik. Nabi SAW memulai pembicaraannya dengan, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, aku ingin berikan kamu nasihat. Perhatikan baik-baik. Di sini Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana cara berinteraksi dengan baik. Kalau kita mau nasihati orang yang kita cintai, kita ingin nasihati anak, kita ingin nasihati istri, kita ingin nasihati kawan, kita ingin berikan wasiat, kita ingin berikan nasihat, petua, tunjukkan bahwasanya kita itu mencintai orang tersebut.
mudah diterima nasihat kita. Tapi kalau kita tidak ada seni berkomunikasi, tiba-tiba berikan nasihat, cenderung orang itu mudah tersinggung. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu, aku ingin berikan kamu wasiat. Akhirnya sahabat Mu'adz yang mendengarkan mengetahui Nabi SAW akan memberikan nasihat, memberikan wasiat atas dasar cinta. Coba kita praktekkan ini. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Anak kita mungkin nakal, kita bagaimana biasanya? Jangankan nasihat, tampung ngomong langsung das. Kan begitu sebagian orang. Tidak ada ngomong apa-apa, langsung bah. Apalagi yang lagi sekarang lagi terkenal, laki-laki tidak bercerita, hantam langsung. Akhirnya terjadi hubungan yang tidak harmonis antara anak dengan ayah. Kenapa anak kita itu lebih dekat dengan ibu? Ibu cenderung dengan kata-kata. Maka ini cara bergaul yang baik yang bisa kita ambil. Kalau kita ingin nasihati orang, sampaikan Assalamualaikum. Walaupun tidak mesti sama ya, tapi kita gunakan uslub kata ini, metode ini. Assalamualaikum. Afwan, ini saya mencintai antum, mencintai kamu karena Allah. Kita ini saudara sesama muslim. Jadi begini loh sebenarnya. Nah, enak itu. Daripada antum tiba-tiba antum ini, itu tidak diterima. Sama anak juga demikian. Kalau anak bisa lebih dekat, katakan kepada anak, dudukan dia, wahai anakku, bapak ini sangat mencintaimu. Bapak tidak mau kamu terjerumus kepada sesuatu yang salah hingga kau menyesal di kemudian hari. Bapak mencintaimu. Bapak ingin sama-sama kamu di surga Allah, bukan hanya di dunia. Jadi begini. Oh, itu enak itu. Enak itu. Kemudian kepada teman juga demikian. Kita ini teman. Saya ini sudah anggap kamu seperti saudara. Saya ini sayang sama kamu seperti saya sayang sama saudara saya sendiri. Jadi begini, kamu tuh kesalahan kamu begini-begini. Mudah. Saya ingin berpesan begini-begini. Mudah. Nah, ini seni berkomunikasi yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku akan berikan kamu wasiat. Apa wasiatnya? La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wasiatku wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan di setiap akhir daripada salatmu ucapan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah doa pamungkas itu. Ayo kita ulangi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah doa yang harus, kalau bisa jangan sampai kita lewatkan. Walaupun hukumnya memang tidak sampai kepada rukun salat, wajib salat, tapi ini doa yang sangat-sangat luar biasa. Apa arti doa tersebut? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa selalu mengingatmu. Pentingnya zikir. Kalau orang sudah selalu mengingat Allah, maka dia akan mudah ibadah. Tatkala Allah mudahkan seseorang untuk berzikir kepadanya, mengingatnya, dia akan mudah untuk ibadah. Dia akan mudah untuk meninggalkan maksiat. Kenapa orang di luar sana mereka bermaksiat, mereka lalai, mereka tidak mau taat kepada Allah? Jawabannya satu, karena mereka tidak mengingat Allah. Kenapa ada orang yang berani bermaksiat tatkala sendirian? Dia berani menerjang larangan Allah tatkala dia sedang sendirian.
Padahal kalau beramai-ramai dia tidak berani gara-gara dilihat oleh manusia. Kenapa tatkala sendirian dia berani bermaksiat? Karena tatkala dia sedang sendirian dia tidak mengingat Allah. Maka penting zikir ini jemaah sekalian. Zikir secara umum. Zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, itu zikir-zikir lafaz. Zikir dengan hati kita, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, kita mengingat Allah, dan itu butuh pertolongan dari Allah. Maka minta kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang mudah untuk senantiasa mengingat Allah, dan itu sumber kebahagiaan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, memperbanyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan sumber kebahagiaan itu di hati. Kalau hati kita sudah tenang, maka otomatis hidup kita akan bahagia. Dengan apa? Berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah Nabi SAW juga bersabda, Inna dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia ini terlaknat dan semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali zikir kepada Allah, illa zikrullah, dan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Selain daripada itu, pada hukum asalnya terlaknat. Maka hadirkan hati senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu butuh pertolongan Allah. Kita ini bisa sholat, Pak. Kita bisa hadir kajian, kita bisa sampai di tempat ini, kita bisa mendengarkan dengan khusyuk. Itu pertolongan dari Allah, bukan kita yang hebat, Allah yang mudahkan. Kita ini lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Setiap hari kita dipanggil untuk melaksanakan salat hayya 'alas shalah. Kita selalu diajarkan oleh Nabi untuk mengakui kekurangan kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta yang pertama ini, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa menjadi orang yang senantiasa berzikir mengingatmu. Yang kedua, wa syukrika. Apa itu syukur? Apa itu syukrika? Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Ya, orang yang bersyukur Allah janjikan dengan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan, maka Allah akan tambah. Tatkala orang bersyukur dengan pekerjaan yang Allah berikan kepada dia, Allah akan tambah. Tatkala orang bersyukur dengan apa yang Allah berikan dari kehidupan dia, Allah akan tambah. Tatkala seorang bersyukur dengan istri yang dia miliki, maka Allah akan kau tidak sepakat ini. Allah akan tambah ketaatan istrinya. Ya, gitu. Ya. Bapak ya, ini cuma selingan, jangan dimasukkan hati. Tidak semua tambahan itu harus nominal. Ketambahan keberkahan. Istrinya nggak neko-neko, maunya nggak banyak. Pulang bawa tahu tek sudah senyum sumringah. Bersyukur. Tidak banyak maunya. Sebagian istri di luar sana, suaminya rela mengutang untuk memenuhi kebutuhannya, branded. Tasnya mengalahkan gaji sebulan suaminya. La haula wala quwwata illa billah. Antum bersyukur, istri antum hanya butuh tahu tek sudah bahagia. Nah, kan keberkahan kan ditambahkan. Nah, itu bersyukur. Ustadz, saya sudah bersyukur. Gaji saya dari dulu tempat kerja kan naik-naik. Bisa jadi tambahan itu keberkahan. Pernah nggak kita lihat orang yang gajinya tuh lebih besar daripada kita, tapi pas ngobrol kayaknya penuh masalah hidupnya itu. Ini orang kayaknya gajinya lebih besar, naiknya mau kendaraannya lebih mewah, bajunya lebih maco daripada kita. Tapi kok yang keluar, aduh pusing ini. Baru padahal ini ganti tanggal ini sudah pusing dia. Kita yang gajinya segitu-gitu, alhamdulillah. Berkah.
Nah, maka jangan sampai salah paham. Wah, tiap Jumat dikatakan bersyukurlah Allah akan tambah. Mana tambahannya? Keberkahan. Antum bersyukur kepada Allah, badan antum sehat, istri sehat, anak-anak sehat, itu berkah. Duit sebanyak apapun kalau sudah sakit, tanya orang-orang yang di rumah sakit, gak ada harganya hartanya itu. Ya, maka bersyukur kepada Allah ya. Jangan punya salah niat. Aku mau bersyukur dengan istriku yang sekarang, semoga Allah tambah. Tambah ketaatannya insya Allah, tambah kesolehannya, seperti itu. Jadi bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan orang yang tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Kemudian yang terakhir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa memperbagus ibadahku. Nah itu, kita ini kalau dari dulu begitu-gitu aja ibadah kita, tidak malu sama Allah. Allah berikan yang kita butuhkan, bahkan nikmat yang kita miliki semakin banyak, kendaraan semakin banyak, baju semakin menumpuk, ya, semuanya semakin terpenuhi, tapi kok ibadahnya gitu-gitu aja. Urusan dunia upgrade. Iya, aduh, Bi, kayaknya baju ini sudah bukan zamannya lagi nih, Bi. Orang sekarang kemarin itu kan beda-beda kan, Lebaran tahun kapan itu warna ini, habis itu ganti warna ini lagi, udah ngetren itu, upgrade terus. Oh, tas ini sudah ketinggalan zaman, masa belikan aku yang ini, Bi, kata istri. Belikan yang upgrade dong. Urusan dunia mau upgrade terus tuh. Sama juga laki-laki, bajunya upgrade, ininya upgrade, semuanya ingin terus ikuti zaman, terus. Tapi ibadahnya, kita lihat ibadah kita sudah nggak semakin baik. Nah, maka ibadah yang baik itu dua syaratnya, didasari dengan niat dan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau ini terpenuhi, itulah sebaik-baiknya ibadah. Maka di jemaah sekalian, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Sekali lagi, doa ini sangat singkat, mudah dihafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu bantuan, pertolongan untuk senantiasa bisa mengingatmu, senantiasa bisa bersyukur kepadamu, dan senantiasa bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Singkat, tetapi doa yang sangat kita butuhkan untuk kita bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah sekalian, sudah bunyi di belakang itu waktu sholat. Takutnya ibu-ibu di belakang nanti marah kalau kelamaan. Semoga bermanfaat ya. Singkat, kemudian sedikit, tetapi semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Kita akhiri jemaah sekalian, semoga diberkahi dan semoga duduknya kita di tempat ini menjadi ibadah di sisi Allah. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal, orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita di sini bukan hanya berkumpul di dunia, tapi semoga sama-sama kita bisa berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.